Oke, kita lanjut yang biaya kebijakannya, maaf tadi kepotong. Jadi tadi saya sudah memberikan contoh mengenai biaya, pusat biaya discretionary atau kebijakan, salah satunya adalah research and development. Eee, Bentuk lainnya dari pusat biaya discretionary atau contohnya adalah biaya marketing dan unit administrasi dan pendukung. Saya kasih contoh satu lagi yang marketing. Misal begini, suatu perusahaan, ini deh, sosis so nice deh. Kalau kalian masih suka nonton TV, mungkin teman-teman sekarang sukanya nonton YouTube ya. Tapi kalau suka nonton TV di salah satu stasiun TV itu yang memutar film anak-anak, iklan sosis so nice itu sering banget diputar. Tapi, eee, kita tidak bisa atau perusahaan tidak bisa menjamin semakin sering diputar iklan sosis so nice, berarti kan biaya marketingnya makin tinggi ya, biaya pemasarannya makin tinggi. Tapi bukan berarti nanti penjualannya juga akan lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena sulit dihubungkan antara input sama output. Jadi inputnya dia harus bikin iklannya, dia harus menayangkan di TV, tapi, output apa nih gitu ya, sulit untuk diukur. Apakah benar semakin sering diputar, maka akan semakin banyak orang yang, membeli produknya gitu ya. Jadi, tadi adalah, contoh kenapa sih biaya marketing atau biaya research and development itu masuk ke pusat biaya kebijakan karena antara input sama outputnya itu sulit untuk dihubungkan. Tidak selalu input yang semakin banyak, outputnya juga akan semakin bagus, nggak selalu begitu, gitu ya. Oke, contoh lain yang, selain marketing sama research and development adalah unit administrasi dan pendukung. Nih, misalnya akuntansi. Contoh nih, teman-teman nanti kerja setelah lulus kerja jadi akuntan di satu perusahaan, terus bikin laporan keuangan, bikin analisa laporan keuangan, bikin masukan, kepada manajer, "Ini berdasarkan hasil analisa kami, hasilnya begini." Nah, ada inputnya, jadi teman-teman menghabiskan berapa banyak waktu untuk, menghasilkan laporan tersebut, tapi outputnya agak sulit untuk diukur. Misalnya nih, seberapa besar kontribusi akuntansi terhadap laba perusahaan? Kan agak sulit ya. Kalau kita ngomonginnya biaya produksi, yang tadi saya ngomongin satu meja butuh berapa kayu, itu gampang dihubungkan dengan efisiensi. Makin sedikit kita pakai bahan bakunya gitu ya, makin banyak outputnya ya berarti makin efisien. Nah kalau akuntansi gimana nih ngukurnya? Seberapa efisienkah gitu misalnya, laporan keuangan kita ya mungkin bisa diukur, tapi untuk mengukur, output itu yang sulit gitu ya. Oke oke sekarang kita masuk ke pusat pertanggungjawaban laba dan investasi.